Hey. You would tell your friends to stay away from Tao. Here's the deal. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang mantan marinir perang bernama Kowalt. Hari itu adalah hari paling menyedihkan untuknya karena Kowalt baru saja ditinggal oleh istrinya pergi untuk selama-lamanya. Diketahui Kowalt ini mempunyai 2 orang anak yang sekarang tinggal di kota. Dan dari kedua anaknya itu tidak ada satupun yang mau tinggal bersama Kowalt. Hal tersebut disebabkan karena mereka tidak mau repot-repot mengurusi Kowalt. Kowalt juga mempunyai 4 orang cucu dan mereka sudah didoktrin orang tuanya untuk tidak menyukai Kowalt. Setelah itu memperlihatkan rumah Kowalt yang dihadiri banyak tamu sebagai acara berkabung. Tamu-tamu itu sendiri dari anak-anak serta cucu dan sanak saudara terdekat. Sementara itu di lantai bawah para cucu Kowalt yang nakal malah mengacak-ngacak barang koleksi milik kakeknya. Kowalt yang sadar kalau keluarganya tidak ada yang suka kepadanya, ia pun malah pergi berjalan-jalan dengan anjingnya. Di sini Kowalt melihat tetangganya yang merupakan imigran dari Asia. Kebetulan juga sedang merayakan pesta keluarga. Ketika Kowalt masuk ke garasi rumahnya, ternyata di sana ada salah satu cucunya yang sedang udud. Si cucu mengatakan kalau ia baru tahu Kowalt mempunyai mobil antik yang kalau dijual harganya pasti sangat mahal. Kemudian si cucu bertanya apakah Kowalt masih akan hidup di tahun ini. Karena kalau tidak maka tahun depan si cucu menginginkan mobil antik tersebut. Mendengar hal itu tentu Kowalt sangat sakit hati karena secara tidak langsung cucunya sendiri menginginkan Kowalt segera koit. Saat Kowalt kembali ke ruang tamu, tiba-tiba ia dihampiri oleh salah satu pendeta. Si pendeta mengatakan kalau mendiang istri Kowalt sempat menitip pesan kepadanya untuk mengajak Kowalt melakukan pengakuan dosa di gereja. Istri Kowalt tahu kalau selama ini Kowalt selalu gelisah atas dosanya di masa lalu. Mendengar hal itu, Kowalt mengatakan kalau sekarang ia belum mau melakukan pengakuan dosa. Sore harinya semua orang mulai pergi dari rumah Kowalt termasuk anak-anak serta cucunya. Keesokan harinya memperlihatkan seorang remaja yang baru saja lulus SMA bernama Tao. Diketahui Tao ini adalah tetangganya Kowalt. Saat itu Tao dihampiri oleh segerombol gangster Amerika yang langsung membuli Tao. Tao memilih untuk diam karena ia tidak mau terlibat urusan dengan para gangster. Tak lama kemudian datang gangster remaja Asia yang langsung menantang gangster remaja Amerika. Karena gangster Asia memiliki senjata, akhirnya gangster Amerika itu pun memilih pergi. Ketua gangster Asia ini dipimpin oleh seseorang bernama Spider, ini orangnya. Setelah itu mereka mengajak Tao untuk ikut bergabung bersama mereka. Akan tetapi Tao menolak dan memilih pergi dari sana. What you doing, man? Get in the car, man. Come on. Get in the car, man. Tao! Keesokan harinya Spider dan anak buahnya tiba-tiba mendatangi rumah Tao. Kebetulan saat itu ada kakak perempuan Tao yang bernama Rina. Rina mencoba menyuruh mereka untuk pergi karena Tao tidak akan mau bergabung bersama gangster. Namun karena mereka terus memaksa, akhirnya Tao bertanya apa yang sebenarnya mereka inginkan. Nice. Mereka pun membawa Tao berjalan ke rumah tetangganya yaitu Kowalt. Ternyata mereka mengajak Tao untuk ikut mencuri mobil antik milik Kowalt. It's in mint.
condition, man. Di sisi lain, Kowalt sendiri sedang berada di bar bersama teman-temannya dulu di militer. Tak lama Kowalt dihampiri kembali oleh si pendeta yang ingin mengobrol berdua bersama Kowalt. Di sini si pendeta mengatakan kalau ia sudah berjanji kepada mendiang istri Kowalt untuk membawa Kowalt melakukan pengampunan dosa. Kemudian Kowalt menceritakan kepada si pendeta kalau dulunya Kowalt adalah marinir perang. Saat itu Kowalt ditugaskan atasannya untuk menghabisi warga sipil yang dianggap sebagai pemberontak. Karena waktu itu Kowalt masih muda, ia pun tanpa pikir panjang menjalankan perintahnya. Hingga setelah perintah itu ia jalankan, hati Kowalt selalu merasa gelisah sampai saat ini. Kowalt sebenarnya ingin melakukan pengakuan dosa, namun ia masih merasa malu atas kesalahannya di masa lalu. Malam harinya saat Kowalt sedang tidur, tiba-tiba ia terbangun dan melihat garasi mobilnya sedang dimasuki oleh maling. Saat itu juga Kowalt mengambil senjata lalu masuk ke dalam garasinya. Ternyata orang itu adalah Tao yang diperintah Spider untuk mencuri mobil Kowalt. Beruntung saat itu Tao berhasil kabur dengan menjatuhkan Kowalt. Kowalt sendiri tidak sadar kalau orang yang menyusup ke garasinya adalah Tao yang merupakan tetangganya sendiri. Malam berikutnya, kelompok Spider kembali mendatangi Tao yang saat itu sedang bersama Rina, kakak perempuannya. Kali ini mereka memaksa Tao untuk kembali melakukan pencurian mobil milik Kowalt. Akan tetapi Tao menolak hingga terjadilah pertengkaran. Oh, really? And what's that? Tak lama datang Kowalt sambil membawa senjata berusaha mengusir komplotan Spider. Kowalt marah karena mereka telah menghancurkan pot bunga milik Kowalt yang ada di depan halamannya. Thank you. Keesokan harinya Kowalt dibuat bingung karena keluarga Tao tiba-tiba memberikan berbagai macam makanan di latar depan rumah milik Kowalt. Di sini Rina menjelaskan kalau beginilah adat mereka sebagai bentuk terima kasih kepada Kowalt karena Kowalt telah menyelamatkan mereka sewaktu malam. Kemudian Rina juga menyuruh Tao untuk meminta maaf karena orang yang menyusup ke garasi Kowalt adalah Tao atas desakan kelompok Spider. No, I just want to be left alone. Thank you. Oh, good job. Let's see. Beberapa hari kemudian terlihat Rina sedang berjalan bersama gebetannya. Kemudian mereka dicegat oleh 3 pemuda berkulit hitam yang berniat jahat kepada Rina. Si gebetan yang kebetulan seorang penakut, ia pun malah diam saat Rina akan diapa-apakan oleh mereka. Beruntung tak lama dari itu Kowalt melihat Rina dan langsung menghampirinya. Kowalt sempat berbicara baik-baik agar mereka segera melepaskan Rina. Namun karena mereka menganggap Kowalt hanyalah seorang kakek tua, mereka pun malah menantang Kowalt. Kowalt memasukkan tangannya ke dalam jaket lalu menodongkan jarinya ke 3 pemuda tersebut. Hal itu tentu membuat mereka bingung dan langsung mencaci maki Kowalt. Namun inilah yang dilakukan Kowalt. Hey, Pops. Now get your old fake patty ass on down the road. That's me. Melihat hal itu mereka pun langsung ketakutan dan akhirnya mau melepaskan Rina. Rina diantarkan Kowalt pulang menggunakan mobilnya. Di sini Rina mengatakan kalau ia sangat berterima kasih kepada Kowalt karena telah menyelamatkan Rina. You end up in my neighborhood then. Why didn't you stay there? Whatever. Keesokan harinya Kowalt kedatangan anak dan menantu sulungnya. Mereka tiba-tiba memberikan hadiah untuk Kowalt dengan alasan hari ini adalah hari ulang tahun Kowalt, padahal sebelumnya mereka tidak pernah peduli dengan kehidupan Kowalt. Namun ternyata niat mereka mendatangi Kowalt karena memiliki tujuan tertentu. Anak dan menantunya membujuk Kowalt untuk tinggal saja di panti jompo. Sementara rumah ini akan mereka jual dengan alasan mereka sedang membutuhkan uang.
Mendengar hal itu, sontak Kowalt kesal lalu mengusir mereka. Siang harinya Rina mendatangi Kowalt yang saat itu sedang ngopi di depan rumah. Rina mengajak Kowalt untuk ikut ke pesta keluarga yang diadakan di rumah Rina. Kowalt yang kebetulan belum makan dari kemarin, ia pun akhirnya menerima ajakan tersebut. Di sini Kowalt disambut dengan baik dan ia juga terkagum dengan keluarga Rina yang tampak saling menyayangi. Kowalt juga sangat senang saat ibu-ibu di sana memperhatikan Kowalt seperti keluarganya sendiri. Kowalt benar-benar iri karena setelah ia tua tidak ada satupun anak dan cucunya yang memperhatikan Kowalt. Setelah itu Rina membawa Kowalt ke ruangan bawah yang mana di sana dipenuhi para pemuda yang juga ikut berpesta. Terlihat Tao yang terus menyendiri sambil terus melihat ke seorang wanita yang ia sukai. Menyadari akan hal itu, Kowalt pun menghampiri Tao sambil mengatakan kalau Tao tidak boleh menjadi seorang pengecut. Worked at it. It was the best thing that ever happened to me, hands down. Keesokan harinya saat Kowalt baru saja pulang dari rumah temannya, di halaman rumah sudah ada Rina, Tao, serta ibunya. Ternyata maksud kedatangan mereka menemui Kowalt adalah untuk meminta maaf kepada Kowalt karena sebelumnya Tao telah berniat mencuri mobilnya. Di sini Ibu Tao mengatakan kalau ia tidak bisa tidur sebelum Tao mendapatkan hukuman atas kesalahannya tersebut. Untuk itu Ibu Tao menginginkan agar Tao bekerja kepada Kowalt selama 1 minggu penuh. Hari-hari berlalu namun Kowalt bingung apa yang harus ia perintahkan kepada Tao. Pada akhirnya Kowalt menyuruh Tao untuk membersihkan setiap rumah yang ada di komplek tersebut. Tepat di hari terakhir Tao bekerja, terlihat Kowalt yang batuk sampai mengeluarkan darah. Kemudian Tao datang memberitahu kepada Kowalt kalau hukumannya kini telah berakhir dan Tao sangat menyesal atas kesalahannya dulu. Kemudian Kowalt pergi ke dokter untuk memeriksakan tubuhnya. Setelah diperiksa, ternyata Kowalt mengidap penyakit yang cukup parah. Bahkan dokter menyampaikan kalau hidup Kowalt sudah tidak akan bertahan lama. Saat sudah di rumah, Kowalt menghubungi anak-anaknya sambil meminta maaf. Kowalt juga mengatakan kalau hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Akan tetapi anak-anaknya tampak tidak sama sekali peduli dengan keadaan Kowalt. Hari-hari berikutnya, Kowalt yang tidak dipedulikan anak-anaknya malah sekarang cukup terhibur dengan hadirnya Tao yang sering berkunjung ke rumah. Suatu hari Tao ditanyai oleh Kowalt apa tujuan hidup Tao selama ini. Tao mengatakan kalau ia sangat ingin menjadi orang sukses dan membahagiakan keluarganya. Mendengar hal itu, Kowalt menawarkan pekerjaan untuk Tao karena kebetulan Kowalt mempunyai kenalan seorang mandor. Setelah Tao setuju, Kowalt membawanya pergi ke salah satu temannya yang merupakan seorang tukang cukur, yaitu agar Tao tidak kaku jika berhadapan dengan orang baru. Di sini Tao diajarkan mengenai bagaimana cara berbicara yang baik. Tao disuruh kembali masuk dan menunjukkan bagaimana cara ia menyapa orang. Ternyata Tao belum bisa membedakan antara menyapa orang baru dengan orang yang sudah lama kenal. Setelah diajari berbagai hal, Tao akhirnya dibawa Kowalt bertemu dengan si mandor yang juga merupakan teman baik Kowalt. Di sini Tao akhirnya bisa meyakinkan si mandor kalau ia mampu bekerja di sini. Kemudian si mandor menyuruh Tao agar kembali lagi besok dan akan langsung bekerja. He knows construction and he's a smart kid. Over them keys to that Gran Torino. Singkat cerita, 1 bulan kemudian saat Tao pulang bekerja, tiba-tiba ia dihadang oleh kelompok spider.
Mereka yang membenci Tao atas kejadian waktu itu langsung membuli dan menghancurkan semua barang bawaannya. Mereka juga tanpa ragu menyulut wajah Tao dengan puntung rokok. Saat hendak sampai rumah, Tao bertemu dengan Kowalt, dan Kowalt yang merupakan mantan tentara, ia pun sadar kalau Tao baru saja dibully. Awalnya Tao tidak mau mengaku, namun akhirnya ia mengatakan kalau yang mengganggunya adalah kelompok Spider. You need the extra tools. You just... Keesokan harinya Kowalt mendatangi salah satu rumah milik anak buah Spider. Tanpa ragu Kowalt menghajar sambil mengatakan kalau mereka jangan pernah berani mengganggu Tao lagi. That's it. Got it. You would tell your friends to stay away from Tao. Here's the deal. Adegan berpindah ke Kowalt yang saat ini sedang bersama Rina, Tao, dan teman-temannya. Kebetulan di sana juga ada gadis yang selama ini Tao sukai, bahkan katanya Tao akan berkencan dengan gadis tersebut. Mengetahui hal itu, Kowalt mengatakan kalau Tao boleh meminjam mobil antiknya untuk berjalan-jalan membawa sang gadis. Wow, I've never seen you like this before. Malam berikutnya saat Kowalt sedang asik menonton TV, tiba-tiba kelompok Spider memberondong senjata ke rumah Tao dan Kowalt. Setelah itu Kowalt segera mengecek keadaan di rumah Tao. Untungnya tidak ada korban jiwa dan peluru tadi hanya menyerempet ke leher Tao. Saat Kowalt sedang berusaha menenangkan mereka, tiba-tiba datang Rina dalam keadaan babak belur. Rina mengatakan kalau mereka telah memperkaos serta menganiayanya. Kowalt kembali pulang dan di sini ia mengamuk serta menyalahkan dirinya sendiri. Andai ia tidak datang dan menyerang anak buah Spider, kemungkinan hal ini tidak akan terjadi. Tak lama dari itu ia kembali dihampiri oleh si pendeta. Si pendeta bertanya apa yang akan dilakukan Kowalt karena si pendeta paham kalau Kowalt adalah orang brutal di masa lalu. Kowalt menjawab kalau ia tidak tahu harus berbuat apa, namun yang jelas mereka tidak bisa didiamkan. Keesokan paginya Tao mendatangi rumah Kowalt sambil mengatakan kalau ia sangat ingin balas dendam atas kelakuan kelompok Spider terhadap Rina. Kowalt mengatakan kalau kita harus tenang dan Kowalt akan memikirkan caranya. Untuk itu Kowalt menyuruh Tao pulang dan kembali lagi pada jam 4 sore. Setelah itu Kowalt mencoba melakukan hal-hal yang menurutnya itu bisa menenangkan hatinya, seperti memotong rumput dan berendam di air panas. Bukan hanya itu, Kowalt juga mencukur rambutnya di tempat salah satu temannya lalu membeli jas dengan setelan terbaik. Kemudian Kowalt juga mendatangi si pendeta untuk melakukan pengakuan dosa, yaitu seperti wasiat dari mendiang istrinya dulu. Sorenya Tao kembali mendatangi rumah Kowalt sambil bertanya apa rencana Kowalt selanjutnya. Kowalt mengatakan kalau hari ini juga kelompok Spider akan mendapatkan balasannya. Kemudian Kowalt mengajak Tao ke ruang bawah tanah yang ada di rumahnya. Di sini Kowalt memasangkan lencana marinir miliknya kepada Tao. Tao bertanya berapa orang yang pernah Kowalt habisi saat ia menjadi tentara. Kowalt menjawab mungkin puluhan orang. Saat Tao lengah, Kowalt keluar lalu mengunci pintunya. Kowalt mengatakan kalau Tao lebih baik di sini dan ia akan menyelesaikan semuanya sendiri. Sebelum pergi, Kowalt menitipkan anjingnya kepada nenek Tao. Kemudian Kowalt menghubungi Rina dan memberitahu kalau Rina harus datang ke rumahnya nanti malam untuk membebaskan Tao yang sekarang dikurung di ruang bawah tanah. Di sisi lain, ternyata si pendeta mengajak dua polisi berjaga di kediaman kelompok Spider karena ia yakin kalau Kowalt pasti akan memburu mereka. Namun karena sudah berjam-jam menunggu di sana, kedua polisi itu malah membawa si pendeta pergi dengan alasan laporan palsu. Stay. No, you aren't. Watch your head. Malam harinya Kowalt muncul di depan kediaman kelompok Spider. Di sini Kowalt mencoba mengintimidasi mereka dengan mengatakan kalau ia datang untuk menghabisi mereka semua.
Semua orang di komplek itu ingin melihat apa yang sebenarnya akan dilakukan Kowalt. Ketika Kowalt mengambil senjata di dalam jasnya, kelompok Spider sontak memberondong Kowalt sampai koit. Namun ternyata Kowalt tidak membawa senjata apapun karena yang akan ia ambil di dalam jasnya hanyalah sebuah korek api. Hal itu Kowalt lakukan mengingat hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Ditambah agar mereka mendapatkan hukuman yang berat dari kepolisian. Kowalt sebenarnya bisa saja menghabisi mereka, namun Kowalt sadar hal itu akan hanya menambah dosa-dosanya. Setelah itu, kelompok Spider pun langsung ditangkap karena kebetulan di sana juga banyak saksi yang melihatnya. Tao yang juga datang ke TKP sangat tidak menyangka Kowalt rela mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan keluarga Tao. Beberapa hari kemudian, anak dan cucu Kowalt dipanggil oleh pengacara untuk mendengarkan wasiat mengenai semua warisan milik Kowalt. Mereka sangat berantusias karena sebentar lagi mereka akan mendapatkan warisan. Namun ternyata Kowalt mewariskan semua hartanya untuk gereja sebagai upaya menebus semua dosa-dosanya, sementara untuk mobil antiknya yang mahal Kowalt mewariskannya kepada Tao. Kemudian film pun tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.